Bun, aja. mungkin itu kan dari pihak sana udah sebagai tersangka nih, udah ditetapkan tersangka di Polres Tangsel. Ya, aku juga tahu berita itu karena pasti kan kita juga dikabarin ke kuasa hukum, tapi kan beliau nggak hadir, jadi mungkin ada panggilan kedua ya. Kalau panggilan kedua nggak hadir juga ya berarti kan nggak kooperatif. Itu aja sih. Jadi tapi puas nggak sih Bunda udah kira menyandang tersangka? Puas nggak puas itu tidak pernah terjadi dalam rumus hidup aku tuh pengen orang tuh harus dipenjara gitu, aku pengen orang tuh harus tersiksa, itu nggak pernah ada di dalam rumus hidup aku dan aku diajarin sama orang tua aku ya. Tapi sekarang begini, kalau misalnya kamu ada orang yang berbuat salah, kerja 8 tahun tuh kalau dibilang gak enak kan nggak mungkin ya. Beliau datang waktu itu udah awal-awal kerja bener-bener, aduh kalau aku lihat kayak gimana dia baru datang, kayak gimana dia cara semuanya lah gitu ya, sama gimana rumahnya dulu zaman sebelum ketemu aku 8 tahun yang lalu, semua ada semua tuh ibaratnya historinya. Akhirnya 8 tahun dia kerja, dia udah bikin rumah tingkat, udah punya pakai AC, udah semua ya. Dengan waktu itu memang saat itu suaminya selama 8 tahun katanya kurang beruntung lah, tidak bekerja memang, jadi belum beruntung untuk dapat pekerjaan, jadi memang yang kerja kan mbaknya gitu. Terus dengan kehidupan 8 tahun dari saya bisa mempunyai kehidupan yang sampai segitunya, harusnya kan ada malu, ada gimana sih kamu kerja sama orang tersebut, kamu bergantung hidup sama orang tersebut, lalu pada saat udah ketahuan kamu melakukan hal-hal yang tidak benar gitu ya, tiba-tiba kamu melawan dengan cara apapun, dengan cara yang kalau kamu berketuk-ketuk baik ke rumah orang, saya minta maaf, saya bertaubat, gimana cara saya supaya kita bisa membayar, menyicil atau apa, siapa orang yang gak bakalan akan memaafkan. Tapi saya makanya nggak tahu ini anak memang dipengaruhi atau justru beliau yang mempengaruhi, saya nggak ngerti. Intinya cara yang digunakan sekarang ini ya zolim gitu. Jadi ya kalau memang mau minta maaf, mau kan kuasa hukumnya selalu bilang mau pakai cara yang damai. Kenapa nggak dari awal keluarnya damai? Datang daripada ke TV kan membuka aib, datang aja ke rumahku, aku tahu rumahku di mana, tahu kantorku di mana, datang dong. Dan kalau kuasa hukumnya yang pertama kan yang mundur itu nggak mau megang karena mundur karena memang tahu bahwa jalan cara yang dituju dengan yang dikasih sama kuasa hukumnya yang pertama dia nggak mau. Gitu. Jadi yang sekarang sepertinya udah bukan lagi mau cara-cara baik, tapi mau cara yang apapun aja deh. Yang ini nggak bisa pakai cara ini, yang ini nggak bisa pakai cara ini, hantam aja semua cara gitu kan nggak bisa ya. Dan alhamdulillah kan mereka kemarin ngelaporin TPPU, ditolak kan laporannya. Ibaratnya harus kuasa hukumnya paham nggak sih TPPU itu apa? Uang siapa yang dipakai sama aku, uang siapa yang dicuci. Kalau ada yang mau nitip dengan senang hati ya aku mau. Tapi kan memang ya alhamdulillah seumur aku hidup sampai sekarang belum pernah ada dititipin uang sama orang. Bahkan tahun lalu aku di kejaksaan ikut jadi pembicara untuk masalah TPPU ini gitu, terus tiba-tiba mereka tidak tahu apa-apa, main apa aja. Jadi gini, ibaratnya apa aja cara dilakukan hanya untuk supaya pokoknya ada berita gitu kan, nggak bisa gitu. Kita juga nggak terima, dan ini keluarga besar udah nggak terima ya. Kita kerja dari pagi sampai pagi, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, terus dibilang uangnya dari sini. Insya Allah rezeki yang aku dapetin rezeki yang halal, apalagi ngasih makan anak-anak kalau rezekinya nggak halal, masya Allah itu nggak pernah hal terjadi dalam hidup. Misalnya Bunda dia datang minta maaf, saya mengakui salah, kalau sekarang memaafkan nggak atau sampai mencabut laporan? Aku nggak mau menjawab itu ya, aku nggak mau menjawab itu karena aku hanya manusia biasa. Tapi sekarang ada proses yang sudah berlangsung dari bulan Mei, ya dihadapin aja gitu ya. Dan juga aku tuh kadang bingung sama kuasa hukumnya ya. Kuasa hukumnya ini kan ramai banget di belakangnya, punya keluarga juga gitu. Apa nggak ada yang membisiki mereka untuk apa sih yang kalian tuju? Kalau kalian dari awal mau minta damai, cabut laporan, kok caranya malah mau bikin orang hancur gitu kan? Cara awalnya salah, pembukaannya udah nggak bagus gitu. Jadi maunya apa? Jangan sampai yang tugas kuasa hukum harusnya bagus membela klien, jadinya zolim ke orang.
kasihan nanti hidupnya gitu. Tapi Bunda Soal dengan PMH sendiri? kabar uang yang dipakai beliau, uang perusahaan Bunda yang di 8 beliau, kabarnya katanya diduga Laporanku kan untuk dari satu, laporanku dari satu, terus karena mereka kemarin laporan aku TPPU di Polda katanya ditolak, mereka disuruh pulang, mungkin sama polisi juga ditanya dari mana pencucian uang. Pencucian uang itu kan kalau ada orang nitip duit ke kita, terus atau dari uang apa ya gitu. Jadi TPPU itu gak segampang itu. Jangan karena mereka pengen aku cabut laporan terus apa aja dijadiin laporan. Sekarang penggelapan pajak. Sebulan sebelum mereka warawiri show di TV, aku baru dari Dirjen Pajak ngurusin kalau kita pengusaha nih ya. Misalnya dulu aku beli dari pabrik kosmetik, ada kurang bayar atau selisih. Mbak, ada selisih bayar, ada apa, dan kita kan punya konsultan pajak. Dan si Mbak ini baru jadi orang keuangan, aku tuh baru 8 tahun tuh dulu jadi packing, jadi admin, nggak megang keuangan. Jadi tiba-tiba dia bisa bilang begitu, konsultan pajakku pada teriak, pada dia ngerti apa, emang dia tahu. Tapi mereka jadiin cerita ini berharap aku akan melemah dan takut atau apa. Aku bilang enggak, aku insya Allah di jalan yang benar, tidak pernah ada. Apalagi apa tadi aku tahun lalu kalau kalian lihat aku sempat dipanggil kita artis-artis dipanggil ada acara kejaksaan untuk membahas tentang TPPU ini, terus tiba-tiba ada kayak gini, aku ada salah satu yang sampai Mbak itu kenapa, nggak apa-apa udah aku bilang gitu. Nah. Bunda, Ayu juga menggugat Bunda perdata terkait 100 miliar. Iya. Itu gimana Bunda? PMH. Gini mereka ini makin membuat orang-orang jadi nggak iba gitu loh. Kalau dia mau pakai cara itu jangan, kan aku yang ibaratnya aku yang udah apa ya, aku yang sudah diambil uangnya, aku yang sudah dihancurkan waktu itu dengan berbagai hal, terus tiba-tiba dia mau menyelamatkan diri dengan cara yang begini yang nggak pantas. Allah nggak tidur, itu aja, Allah nggak tidur. Dan aku laporin dia dari 1 sekarang jadi 4 laporan. Ya mudah-mudahan pas dia dipanggil dia masih bisa dipanggil ya, karena kan nggak taau juga waktu dia berapa lama lagi akan bisa dipanggil ya. Dan juga dia Bunda tahu nggak sih menyiapkan Bun, uang yang dipakai beli pencemaran nama baik. Kalian ini Pemerasan lagi kalian handphone. lucu. Apa itu? Kan mengkontra omongannya dia, Ya Bunda. buat apa gitu, aku mengkontra omongannya dia tuh, aku sebenarnya nggak mau mengkontra omongan dia. Cuma yang memang udah kemana-mana itu keluarga besarku yang udah nggak terima. Jadi kalau keluarga besarku yang ini nggak bisa dibiarin ya, karena ini udah terlalu gitu. Jadi bias nanti kan, jadi bukan masalah substansi yang dia menggelapkan, memalsukan atau mengambil uang, udah bukan lagi itu. Dia mau pakai cara-cara lain. Jadi ya polisi kan juga kan ada fakta, ada bukti, ada saksi, dan dia baru megang keuangan itu di 2020 berapa ya, 21 atau 22 gitu, apa dia 2022 atau 2023. Dan bukan keuangan full juga, cuma beberapa kerjaan, jadi dia tahu apa gitu. Jadi dia mungkin mengira-ngira, oh kemarin ada yang lucu katanya royalti musik atau apa hal macam-macam. Jadi mungkin ya kan laporan kapan siapapun boleh lapor, tapi ya ditolak apa ada. Berarti bisa dibilang laporan Ayu selama ini buat ngejatuhin Bunda gitu. Iya, dia hanya pengen nggak ya, ibaratnya dia pengen dilaporin banyak, kira-kira Bunda nih akan ini nggak ya. Selagi aku benar, aku orang-orang tahu aku dapat duit dari mana. Mas Anang udah jadi musisi puluhan tahun, aku bisnis dari mulai nol, dan alhamdulillah semua bisnis yang aku lakuin dulu tuh lancar semua gitu. Jadi orang nggak akan, dan yang namanya pajak itu kalau public figure itu semua kan kedetek sekarang ya, apalagi ada sistem baru ini itu, dan kita punya konsultan pajak. Misalnya ada selisih kurang bayar, ada tagihan bulan depannya, itu biasa. Jadi mungkin dia pernah nih, karena memang aku di 2 tahun lalu ada dapat surat cinta dari pajak karena ada selisih bayar sama pabrik. Nah itu dia kan nggak ngerti tuh kan, karena dia nggak ngerti pajak juga sebenarnya. Jadi dia mungkin lihat itu, dianggap apa gitu. Jadi itu aku bilang lagi ke kuasa hukumnya, balik lagi, jangan zolim lah gitu ya. Kalian punya keluarga, kalian juga jangan membela orang boleh, tapi jangan sampai menjatuhkan orang lain dengan cara yang zolim. Itu aja. Karena kalau ini keluarga besarku udah mulai nggak mau tahu aku cari uang sama Mas Anang sampai aduh gitu kan ya. Kalau dititipin uang sama orang ya boleh juga sih kapan-kapan kita ya, juga tapi mau, sampai Bun. sekarang udah mau kan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum, dan gak akan mau sih, karena aku apalagi udah belajar dari kejaksaan tahun lalu pas kita diundang bahwa ternyata kado aja bisa kena ya.